ketika ada korban yang terkena virus atau wabah ini Ustaz. Nah, ini masyarakat banyak yang bingung dalam pelaksanaan memandikan atau mengurusi jenazahnya ini Ustaz. Nah, Iya, ini bagaimana Ustaz ketika ada kasus seperti ini dalam hukum Islam? iya. Sebenarnya analoginya kita ini eh, ketika ada pertanyaan yang masuk juga seputar masalah korban daripada virus corona yang tidak dimandikan. Permasalahannya kabar ini pun masih simpang siur. Ada kabar daripada salah satu dokter menyatakan mereka tetap dimandikan, tapi banyak kabar menyatakan tidak. Nah, sebenarnya kita untuk kalau menetapkan daripada hukumnya bagaimana mereka tidak dimandikan dan yang lain sebagainya. Yang jelas ketika mereka adalah hukum asal, ketika mereka adalah orang yang Islam, mati dalam keadaan Islam dan bukan orang yang dikatakan syahidud dunia, baik syahid dunia saja atau dunia wal akhirah, yaitu orang yang mati di medan pertempuran. Karena orang yang mati syahid di medan pertempuran itu adalah orang yang tidak wajib untuk dimandikan, bahkan haram dimandikan dan tidak boleh juga untuk disolati. Hanya dikafani dan dikubur yang menjadi kewajiban. Nah, orang yang terkena wabah, taun, penyakit, virus semacam corona ini sebenarnya juga bisa kalanya menjadikan orang itu pun tercatat sebagai orang yang mati syahid. Tapi syahid akhirah. Syahid akhirat itu statusnya sama seperti orang biasa. Hanya nanti di akhirat dia mendapatkan pengampunan dari Allah. Seperti orang yang mati di medan pertempuran. Tapi status dia di dunia seperti orang mati biasa. Dalam artian apa? Tetap kewajiban untuk merawatnya, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburnya itu adalah wajib menjadi fardhu kifayah. Ya, sehingga kalau fardhu kifayah ketika sudah ada yang mengerjakan maka gugur bagi semuanya. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan maka seluruh orang Islam yang laki-laki yang tahu darah itu, ya, kalau mayitnya laki-laki atau perempuan juga, kalau mayitnya perempuan terkena dosanya. Semuanya dinyatakan berdosa. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, ini hukum asal kalau yang mati Islam termasuk daripada wabah corona tetap wajib itu dimandikan, disolati, dikafani dan dikafani, disolati dan dikuburkan. Itu hukum asal pertama. Ya. Cuman permasalahannya ketika ada pertimbangan misalkan dari kedokteran ini membahayakan daripada virus. Kenapa? Karena mereka menyatakan virus ini tidak ikut mati dengan matinya korban. Itu yang jadi permasalahan. Nah, ini ketika kita ingin menjawab ini sebenarnya kita tidak bisa untuk menjawab dengan cara pasti kecuali dengan mendatangkan dinas kesehatan yang berkecimpung dalam urusan perawatan korban. Ya, kenapa demikian? Karena kita akan mereka-reka. Apa betul dengan bahaya? Ya, kenapa tidak menggunakan pakaian yang pengaman sebagai pengaman mereka, menggunakan pakaian yang seperti astronot itu, ya? Ini pakaian untuk pengamannya, apa itu PDP, untuk alat-alat pengamanannya itu ya. Daripada para tim medis dan kedokteran saat penanganan mulai saat hidupnya, saat sakitnya. Lah ini kan mereka menggunakan itu bahkan berkecimpung untuk membawa sakit dalam memindahkan dari rumah ke rumah sakit sampai proses karantina perawatan di rumah sakit pun mereka menggunakan itu tanpa khawatir, karena walaupun dalam hati mereka masih khawatir tapi itu dianggap masih aman. Nah, apa semacam itu masih bisa menjadikan mereka aman atau tidak? Ya, terus terang saya sempat semalam berdiskusi dengan salah satu kawan yang dokter. Kita kepingin menggali informasi itu. Bahayanya seberapa sih? Taraf bahayanya itu, tingkat bahayanya seberapa? Kalau menggunakan pengaman apakah masih bisa? Masih seperti pakaian, menggunakan pakaian itu tanpa menyentuh. Nah, karena apa? Memandikan jenazah itu seperti mandi janabat. Orang yang terkena junub, ya, mandi janabat itu seperti itu. Yang penting apa? Meratakan seluruh tubuh dengan air. Sehingga apa? Kalaupun tanpa nyentuh, dengan disemprot semuanya, yang mana air kemudian mengalir ke pembuangan limbah.
Apakah tidak memungkinkan untuk kemudian setelah itu langsung kemudian dibungkus dengan kafan dan kantong mayat untuk kemudian dikuburkan, disolati dan dikuburkan. Nah, ini sampai sempat kita katakan seperti itu. Kenapa? Harus tahu loh ya. Pihak kedokteran harus tahu sampai kita tekankan. Karena kalau itu tidak dikerjakan, yang lainnya ikut dosa. Karena ini fardhu kifayah yang harus dipahami. Nah, kata mereka apa? Risiko masih tetap besar. Dan tidak hanya itu, katanya berapa? Airnya setelah bekas pembasuhan itu pun masih berisiko besar untuk terkandung kandungan virus yang akan bisa mencemari kepada yang lainnya. Itu yang jadi permasalahannya. Nah, itu yang harus kita juga kita sebenarnya ini pun masih akhirnya mereka juga. Ya makanya dalam untuk jawabannya ya bisa dengan cara tafsil sebenarnya bagi kita. Ya kita perinci kalau memang masih ada kemungkinan tanpa membahayakan, ya baik dari orang yang memandikan ataukah membahayakan kepada pihak lain seperti daripada air bekas basuhannya itu yang masih bisa membahayakan, mencemari sumber air ataukah yang lainnya. Kalau memang masih ada kemungkinan untuk aman, maka kewajiban tetap untuk merawat, memandikan, mengkafani, mensolati, baru mengkubur. Walaupun dengan pengamanan, seperti menguburnya ditempatkan jauh yang dari pengampungan, jauh dari sumber air, iya itu pasti. Itu sudah pasti. Ya, tapi kalau sudah dirasa kedokteran semuanya yang baik, apalagi yang sudah ahli dalam urusan ini, profesor menyatakan tetap ini sangat berisiko dan sangat membahayakan kalau dimandikan, dibandingkan tanpa dimandikan. Ya, mungkin tambah bahaya kepada petugas saat proses memandikan, tapi bahaya daripada kontaminasi air bekas basuhannya ini, misalkan itu. Maka bagaimana? Ya kalau sudah dirasa sangat membahayakan, ya darurah tidak akan tidak ada lagi tuntutan ad-darurat tutubihul mahdzurat, yang wajib pun bisa ditinggalkan. Sehingga kalau tidak wajib untuk dimandikan, ya walaupun ditayamumi sama aja nanti ada di situ menyentuh kepada kulit langsung daripada si mayit, ya berarti ya enggak dimandikan, tidak pula ditayamumi, berarti hanya dibungkus dan langsung dikubur tanpa disolati. Karena kalau sudah tidak disucikan maka tidak boleh untuk disolati. Itu yang jadi permasalahannya. Nah, Baik, ada juga ini Ustaz, beberapa video yang beredar di masyarakat ketika proses pengurusan jenazah korban wabah ini. Nah, itu ada yang disolatkan Ustaz. Tapi yang mensolati ini adalah tenaga medis yang dia masih memakai perlengkapan medisnya ini Ustaz. Nah, ini sahkah sholat yang dilaksanakan Ustaz? Ya, permasalahan sebenarnya di situ, itu sahkah sholat yang dilaksanakan. Sebenarnya kalau kita lihat daripada proses perawatannya, maka hukum sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Mereka menyatakan itu adalah ditayamumi. Tapi kalau kita lihat proses pentayamumannya, tayamumnya dilakukan di luar daripada kantong mayat. Ya, di luar daripada kantong mayat. Setelah dibungkus dulu, baru ditayamumi dari luar. Dan itu tanpa mengena sama sekali kepada kulit. Dan ini jelas tayamumnya pun hukumnya tidak sah. Nah kalau tayamumnya tidak sah berarti samanya tayamum ini menggantikan memandikan. Berarti karena tayamumnya enggak sah, berarti tidak ada yang bisa menggantikan memandikannya, kan gitu kan? Ya ibarat itu mayit tidak dimandikan. Ya, kalau sudah tidak dimandikan dan tidak ditayamumi, maka tidak boleh untuk disolati. Ya, tidak boleh untuk disolati. Disolatinya pun hukum sholatnya adalah tidak sah. Ya, kalau seandainya yang merawat tidak punya wudu, itu masih khilaf malah. Itu masih khilaf. Ya, yang merawat nggak punya wudu, itu masih khilaf. Ya, apa boleh untuk mensolati jenazah sedangkan dia nggak punya wudu? Masih ada khilaf. Mu'tamadnya memang harus punya wudu karena sholat. Tapi sebagian ulama menganggap sholat jenazah itu hanya doa lil mayyit. Doa tidak disyaratkan untuk dalam keadaan suci. Walaupun dia berhadas pun boleh berdoa. Ya kan itu. Nah makanya urusan kalau untuk kepada tim medis yang mensolatinya sebenarnya masih khilaf. Tapi kalau untuk masalah itu jenazah yang tidak disucikan maka nggak bisa untuk disolati sama sekali.